Rengal-rengal terus berkeringat. Ya. Satu. Ayo, 1, 2, 3. Salam lestari. Halo, kembali lagi di Dia Tablet Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bujo. Halo, Puji Winarto. Iki mbok cekeli gak iso ngene lho. Mas, tadi udah salam lestari loh ya. Begitu ngomong Mas Alex aku begini. Oh gitu ya, oke. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo sing gantengnya pual Mas Alex Puji Winarto. Kamu kok cantik men. Makan apa kamu? Kan dia dari dulu cantik. Enggak lah. Kadang cantik, kadang enggak. Ini kok cantik men. Ya soalnya kan aku pakai jaket baru. Makasih ya yang. Aku yang beli. Udah lama ya yang nggak bikin konten. Yang terakhir pas PH datang itu ya. Iya. Terus ini katanya jenengan mau bercerita kepada sedulur DTC semua tentang mimpinya jenengan. Ya kemarin ini loh, tadi malam ya. Kemarin malam. Kemarin malam. Kemarin malam itu setelah menunggu berapa tahun ya, dari tahun 1985 sampai ini tahun berapa ya? 2023 sayangku. Nah, itu berarti berapa tahun? Setelah torsik aku lagi nggak bisa menjumlah berpuluh-puluh tahun. Saya berdoa berharap Mbok ya bisa mendapat mimpi tentang keberadaan teman yang kena musibah di Gunung Slamet, si Kakak, karena yang sebelumnya kan aku sudah mimpi tentang Iqbal ya. Iya Mas Iqbal. Itu tahun berapa itu? Kayaknya lo ya kalau nggak salah tuh tahun 2021. Itu aku sebelum PON, soalnya kan waktu aku ngelatih PON kan aku bolak-balik karena jenengan kakinya sakit itu. Iya. Gitu. Jadi setelah tahun 2021 bermimpi bertemu Iqbal, kemarin akhirnya bermimpi juga bertemu Kakak. Nah itu membuat apa ya, adem, membuat yang penting mereka sekarang sudah nyaman gitu aja. Jadi ada rasa seperti itu. Aku bertanya, boleh nggak maksudnya di-share ke sedulur DTC semua tentang mimpinya jenengan, mimpi Mas Iqbal itu seperti apa, terus mimpi Mas Gagah itu seperti apa, terus menurutnya jenengan itu tuh ini tuh beneran atau hanya karena jenengan tuh pengen banget ada petunjuk walaupun lewat mimpi itu, terus jadi wah ini koyone bener ini kayak gitu loh. Ya yang terakhir ini tak jawab dulu ya. Perkara mimpi ini petunjuk dari siapa atau karena apa aku nggak tahu. Jadi apakah ini cerminan dari kegelisahanku sendiri ya bisa saja. Ini pesan ya mungkin juga kan, kayak begitu kan tidak ada ini ya, tidak ada kepastian. Masa kita mau menjustifikasi ini pasti petunjuk juga nggak bisa. Tapi apapun itu kan berjalannya atas izin Tuhan kan. Jadi Tuhan mengizinkan saya bermimpi setelah saya berharap sekian puluh tahun, dan syukur bahwa yang saya impikan itu baik gitu. Baik itu artinya mencerminkan keadaan mereka yang baik gitu.
Jadi dimulai dari mana? Ya ayo ya, mau menceritakan mimpi yang ketemu sama Mas Gagah atau mimpi ketemu sama Mas Iqbal dulu? Ya kalau mau urut ya yang ketemu Iqbal dulu ya. Ya. Boleh. Ya boleh, aman sih, nggak apa-apa. Jadi situasinya pada waktu itu aku lagi sangat ingin kembali mencari ya. Tapi kena musibah, jatuh dari tangga terus kaki kiri di telapak kaki itu retak kan. Nah dalam kondisi seperti itu aku mimpi malam itu kamu kan tak bangunkan tuh, itu jam berapa ya kira-kira ya? Jadi jenengan cerita itu sebelum azan subuh. Nah ketika bercerita itu azan, waktu di tengah-tengah cerita azan ya sekitar jam 4-an. Iya. Dan kondisiku waktu cerita itu kan kayak tersengal-sengal ya. Tersengal-sengal terus berkeringat. Perasaanku gini loh, berat gitu loh. Itu mimpi yang berat gitu. Jadi dalam mimpi itu aku diajak Iqbal. Jadi Iqbal datang lalu ngajak aku ke tempatnya. Dia bilang, kamu masih penasaran ya, masih pengen mencari kami ya? Ya aku bilang iya tentu saja, karena yang aku pikirkan itu kan kalau meninggal aku ingin ada sisa yang bisa aku temukan gitu loh, supaya apa ya, penasaranku itu bisa terobati. Saya kira juga begitu juga kan perasaan keluarga. Iya betul. Iya. Nah lalu aku diajak sama dia ya ke tempatnya. Yang waktu Mas Iqbal itu mau ngajak jenengan ke tempatnya Mas Iqbal, itu berpakaiannya seperti apa? Apa kayak terakhir kali Mas Iqbal sebelum meninggal itu? Oh enggak. Dan ingat ya bahwa tim SAR ketemu almarhum Iqbal itu dalam keadaan sudah ditelanjangi loh. Gitu. Jadi ditimang-timang itu. Ditimang-timang kayak bayi dan dibawa terbang kan. Jadi waktu ketemu di mimpi itu pakaiannya kayak ini loh, kain kayak orang mau naik haji. Ya, kayak orang mau naik haji. Berarti putih ya, blebet-blebet gitu ya. Nah, terus aku dibawa ke tempatnya. Yang itu dibawanya itu jalan apa terbang atau gimana? Aku nggak mudeng, itu kayak jalan tapi kayak nggak menapak tanah, tapi bukan terbang gitu. Oh gitu, nggak melayang gitu. Iya yo cerita soal mimpi ini. Jadi kayak berjalan tapi tidak kena tanah kakinya, dan itu cepat gitu. Tapi itu di atas dataran, bukan di angkasa. Kalau di angkasa kan terbang. Jadi kayak jalan tapi cepat, gitu. Jadi beberapa detik kemudian itu kami udah sampai di tempatnya Iqbal. Nah tempatnya itu kayak gedung bertingkat gitu ya, gedung bertingkat. Ada beberapa gitu, ada banyak lah, ada gedung-gedungnya itu. Ya tinggi-tinggi. Ukurannya sama-sama semua gitu. Apa bentuknya sama kayak perumahan kan? Bentuknya sama kalau perumahan gitu. Ini gedung, bukan? Itu gedung. Ya, jadi kayak apartemen. Jadi ada kamar gitu. Dan satu gedung itu ratusan kamarnya. Banyak sekali. Itu tembus. Kalau jenengan bisa melihat itu kamar berarti
tembus. Berarti jenengan misalnya ya dari sini lihat apartemen itu, oh ini beberapa kamar. Berarti jadi kalau mimpi itu kan gini ya, kelihatan gedung, kelihatan kamar-kamar. Lalu kalau di sini ada terus isinya apa, maka akan kelihatan isinya. Karena gitu. apa? Karena ini mimpi. Gitu. Jadi bukan berarti tembus itu terus semua kelihatan kamarnya ada orang-orangnya, enggak. Gitu. Jadi ini kamar ini isinya berapa orang sih? Oh, gitu. Kelihatan gitu ya. Nah, kayaknya rata-rata satu kamar berisi 4 orang per kamar. Terus aku diajak masuk ke kamarnya Iqbal. Itu model kamarnya itu ya kan 4 orang. Kalau kayak misalnya kalau kayak di kos-kosan gitu kan, misalnya 4 kamar atau 1 kamar itu misalnya 2 tempat tidur itu kan pasti ada lemarinya sendiri, ada mejanya. Ya wong aku baru cerita masuk ke kamar lo, baru mau tak lukiskan. Lah aku tuh kepo gitu loh. Kenapa bukan kamu aja yang mimpi? Ya Mas, lanjut yuk. Nah, kamar apartemen itu harusnya kan kecil. Nah, begitu masuk, itu lebar banget, luas banget. Oh gitu. Dan tidak ada sekat. Oh. Jadi isinya 4 orang, tapi nggak ada sekat, masing-masing berada di sudut. Pojok-pojok gitu ya. Di sudut itu, di setiap sudut itu ada tempat tidur. Ada tempat tidur. Spring bed atau tempat tidur biasa? Tempat tidur biasa itulah. Kayak zaman dulu dipan gitu. Iya, dipan, ada dipan. Tapi ada kasurnya. Ya ada lah. Ya, maksudnya tuh kasurnya kasur kayak sekarang spring bed gitu atau enggak, kasur kayaknya kasur biasa itu. Kasur anu itu, kapuk itu. Ya, kayaknya kasur gitu. Enggak begitu kelihatan karena ada spraynya. Oh gitu. Tapi kalau lihat itu kayu, bukan besi, kapuk, ya berarti ya. kapuk. Itu tapi ya. itu tertutup spray dan warnanya putih. Semuanya Semua warnanya putih, dindingnya putih, kasur itu tempat tidurnya itu putih, spraynya juga putih, bantalnya putih. Oh. Tidak ada gulingnya. Kan itu kan berempat. Berarti jenengan kan juga melihat yang teman-temannya Mas Iqbal yang sekamar itu. Iya. Itu pakaiannya sama kayak Mas Iqbal. Pakaiannya semua sama. Oh sama. Usianya yang nggak sama. Oh. Jadi rata-rata kayaknya Iqbal paling muda deh. Paling muda. Iya, Iqbal paling muda. Ada yang udah sepuh ya. Udah jenggotnya udah putih. Ada yang agak lebih tua dari Iqbal itu, tapi ya masih pemuda. Gitu. Terus apa yang dilakukan di situ? Yang dilakukan siapa? Jenengan tuh setelah masuk di kamar situ kenalan sama teman-temannya gitu atau apa yang kami lakukan atau apa yang 4 orang ini lakukan? Karena urusannya sendiri-sendiri. Ya gini, ketika masuk itu namanya kalau orang itu bertamu ke tempatnya orang, pasti kan yang di situ misalnya Mas Iqbal kan mengenalkan ini temanku gitu. Tidak. Ini gitu enggak ada. Oh, enggak ada komunikasi. Ya, enggak ada komunikasi. Jadi 4 orang ini sibuk dengan urusannya sendiri. Lolo gue gitu ya. Itu bahasa manusia, bukan, enggak begitu. Oh, gitu. Jadi gini, setauku dari mimpi itu ya, kegiatan orang di situ itu hanya sekitar tiduran, entah itu tidur beneran apa tidak, aku nggak tahu. Terus sembahyang, sholat, wiridan, makan, gitu, minum, itu aja. Kegiatannya kayak gitu. Dan tidak berurusan dengan misalnya terus pengen tahu lo ngapain gitu, enggak, gitu. Jadi masing-masing gitu. Masuk itu si Iqbal hanya mengucapkan assalamualaikum dan sebagainya, tapi terus gitu. Terus langsung ke tempat tidurnya. Sementara yang lain ya menjawab salam itu tapi terus melakukan kegiatan.
Tidak ada kayak manusia itu. Siapa ini? Lah maksudku tuh enggak ada. Terus dikenalin. Enggak ada. Oh, enggak ada. Nah, terus aku diajak duduk di tempat tidurnya. Ngobrol gitu. Waktu masuk itu kan Mas Iqbal kan mengucapkan salam, assalamualaikum, terus dijawab sama situ waalaikumsalam gitu. Ada nggak 3 orang itu yang ya nggak ngomong siapa sih gitu, cuman raut mukanya mungkin penasaran atau apa gitu? Oh nggak ada. Nggak ada, cuman menoleh gitu. Oh. Jadi mereka itu khusyuk dengan apa yang dilakukan di situ. Dan yang dilakukan di situ kalau tak lihat ya, lebih banyak wiridannya. Oh gitu. Jadi lebih banyak ini bertasbih itu. Ya soalnya kan sholatnya kan 5 waktu itu ya. Jadi di sela-sela waktu untuk ke sholat berikutnya mungkin lebih. Tapi kayaknya nggak 5 waktu lah itu sholatnya. Lebih banyak dari 5 kok itu. Jadi sebentar kemudian ada yang sholat di sana, yang di sini masih wiridan, ada yang berduduk baca apa, ada yang tiduran gitu. Oke. Terus ketika sudah duduk di tempat tidurnya Mas Iqbal, itu ada komunikasi apa, ngobrol apa gitulah? Gini, pada intinya karena itu panjang mimpinya itu cukup lama gitu. Tapi kalau diringkas kira-kira menjadi begini, kamu ngapain? Masih pengen mencari aku gitu. Karena aku itu sudah di sini, sudah nyaman di sini gitu. Yang kan Mas Iqbal ngomong wes toh, intinya wes toh kamu gak usah nyari aku, ngapain toh mbok cari terus kan jenengan kan pernah cerita kalau sebelum meninggal itu Mas Iqbal kan memberikan catatan 10 kiai, kalau kamu mau melanjutkan keislamanmu silahkan berguru atau belajar dengan 10 kiai ini. Lah itu ditanyain Mas Iqbal nggak, mbok lakukan apa enggak gitu? Bukan ditanyain kamu lakukan enggak, dia tanyanya 10 kiai itu yang aku rekomendasikan itu bagaimana gitu. Ya aku bilang semuanya aku hubungi. Yang nomor 10 itu kemudian bahkan menjadi bapak angkatku gitu, bapak asuhku, karena begitu aku pindah Islam kan reaksi pertama bapak kandungku kan nek cara Jawane itu hilang-hilangan dok siji sudah kamu bukan anakku kan gitu. Nah ini yang menolong almarhum Pak Bukhari itu ya nomor 10 itu ya itu nomor 10. Terus aku melanjutkan, tetapi perjalanan hidupku berikutnya itu membuat aku kembali ke agamaku yang terdahulu. Dia tanya, loh kok bisa, kenapa? Sudah aku jelasin gitu. Terus ketika jenengan jelaskan itu reaksinya Mas Iqbal gimana? Dia agak begini sih, mengernyitkan alis gitu. Terus setelah mengernyitkan alis itu dia mungkin sudah memahami apa yang aku jelaskan. Dia bilang ya nggak apa-apa juga sih, cuman nanti kita nggak akan sama apartemennya gitu. Oh apa mungkin gini ya, apartemen itu mungkin kalau yang sini itu karena tadi katanya jenengan semuanya sholat, semuanya pakai bajunya sama. Mungkin apa yang sini apartemennya Muslim, sini apartemennya Nasrani. Kemungkinan begitu. Gitu. Karena Iqbal bilang begitu. Pokoknya enggak agamanya enggak sama ya nanti kita beda apartemen. Beda apartemen, kita enggak akan ketemu. Gitu. Tapi ya enggak apa-apa lah, yang penting kamu
jalani dengan baik. Intinya begitulah. Terus nggak ngomongin masalah Mas Gaga ketika ngobrol itu? Itu ngobrolnya banyak sekali. Oh gitu. Ngobrol soal kakak itu terakhir. Jadi aku tanya begini. Terus kayak apartemen gini, yang punya siapa? Gitu intinya. Nah, dia bilang ada, bukan yang punya. Aku nggak bisa ketemu yang punya, bisanya ketemu sama bapak kos gitu. Oh. Jadi setiap apartemen itu ada semacam penanggung jawabnya yang oleh Iqbal disebut bapak kos. Apakah itu malaikat atau apa, aku nggak tahu. Nah itu aku tadi baru ngomong apakah mungkin itu malaikat penjaganya ya. Dan waktu aku di sana nggak ngelihat bapak kosnya. Oh gitu. Gitu. Untung jangan nggak ngelihatnya.